أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita terus dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah, sedang dan terus Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih Allah izinkan untuk bangun dan sama-sama hadir dan bermajlis di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada di penghujung bulan Safar, tanggal 30. Insya Allah kita akan segera masuk bulan baru, bulan Rabiul Awal. Dalam peristiwa sirah ada yang istimewa di dalam bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, karena disitulah lahirnya seorang manusia terbaik yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik. Di dalam Al-Quran yang disebut uswatun hasanah itu cuma ada dua. Satu, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tapi, ada tapinya. Uswatun hasanah itu bagi siapa? Uswatun hasanah itu bagi liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Nabi itu akan jadi contoh terbaik bagi siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah dan selamat pada hari akhir. Karena di dalam surah Al-Furqan ayat 28, kalau tadi surah Al-Ahzab, kalau di surah Al-Furqan nanti itu ada orang yang menyesal, Pak Bu. Kata Allah, wa yauma ya'addu dzalimu, pada suatu hari nanti, ya'addu dzalimu ala yadayhi, orang-orang zalim itu gigit jari. Jadi ternyata gigit jari itu disebut oleh Al-Quran. Wa yawma ya'addu dzalimu alaihi yaqulu, dan kemudian berkata ya laitani. Ya laitani itu kalau dalam pelajaran nahwu, pelajaran bahasa Arab, laita itu berharap sesuatu yang tidak mungkin. Ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Oh ya Allah, coba dulu aku ngikuti jalan Rasul ya. Nah, coba dulu. Kenapa? Karena memang ya laita itu terjadi untuk sesuatu yang mustahil. Apalagi dalam konteks ayat ini kan hari kiamat. Sudah berlalu masanya juga. Nah, jadi nanti itu akan ada orang-orang yang menyesal karena tidak menjadikan Rasul sebagai uswah, sebagai model, role model. Ya wailata laitani lam attakhil fulanan khalila. Ya wailata, aduh celakanya. Ya wailata laitani, seandainya aku lam attakhil fulanan khalila, tidak menjadikan fulan, seseorang selain Rasul, sebagai khalila, sebagai idola.
Nah, Bapak Ibu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita pilih idola. Siapa yang mau jadi idola? Menjadi idola kita. Karena yang menjadi idola kita nanti akan jadi model kita. Nah, uniknya lagi Pak, Bu, ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu Allah letakkan di surah Al-Ahzab. Bukan kebetulan. Tentu Allah punya maksud. Dan pasti ada hikmah di sebalik itu. Sedangkan surah Al-Ahzab, Bapak Ibu kalau kita baca, Al-Ahzab itu salah satu perang Nabi, atau dalam bahasa lain perang apa Pak? Perang Khandaq. Kenapa disebut Khandaq? Karena ketika terjadi peperangan itu kita menggali itu kan, Rasul menggali. Nah, kenapa disebut Ahzab? Karena kaum musyrikin ketika itu bersekutu dengan banyak sekali kelompok. Dan Masya Allah Pak Bu, kalau kita baca sirah itu, betapa gambaran tentang sulitnya ketika itu untuk menghadapi mereka. Tapi, nah, di tengah sulitnya kaum muslimin itulah Rasulullah menunjukkan keteladannya. Maka kalau melihat seseorang karakter aslinya dilihat ketika dalam keadaan sulit. Ketika dalam keadaan sulit dia bisa menampilkan akhlak terbaiknya, Masya Allah. Apalagi dalam keadaan baik-baik saja. Kan ada tuh ketika sedang menggali parit itu kan, ya Rasul, kami sudah lapar, sudah beberapa hari tidak makan. Ternyata ketika dilihat apa? Perut Rasulullah justru sudah diganjal dengan tiga batu. Artinya apa? Rasul lebih dulu merasa lapar. Kemudian ada sahabat ingat, masih punya kambing nih 1 ekor. Saya lupa lagi karena tidak sempat mencek dulu siapa ketika itu sahabat yang punya kambingnya. Kemudian dipotong. Berikut masih ada tepung bikin roti. Lalu Rasul dipanggil untuk makan dulu ke rumah. Sebenarnya sahabat ini sudah mengukur, ini kambingnya kecil, kurus, cuma 1. Jadi yang diajak makan Rasul saja deh. Tapi Rasul kemudian malah bilang begini, wahai sahabat semuanya, kita diundang ke rumahnya si Fulan untuk makan. Deg-degan nih Pak, para sahabat. Kata Rasul, udah tenang aja. Pokoknya itu makanan jangan dibuka sampai aku datang. Akhirnya benar tuh, nggak dibuka tuh. Sampai di sana Rasul datang, Rasul sudah lapar duluan, sudah batunya sudah 3 di perut. Rasul makan dulu? Enggak. Yang dilakukan Rasul adalah Rasul sendiri yang kemudian membagi-bagikan makanan itu, sehingga dari perkiraan sahabat yang cuma cukup untuk Rasul itu bisa untuk mengenyangkan para sahabat. Nah, itu keteladanan. Bahkan dalam keadaan seperti itu Rasul tidak langsung makan, tapi kemudian membagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Ini kalau kembali ke perang Uhud, betapa ketaatan kepada Rasul itu mengundang berkah. Di sini mana ketaatannya? Karena kata Rasul, jangan dibuka dulu, biarin aja sampai aku datang. Dan Rasul yang membagi-bagikan, dan alhamdulillah cukup Pak Bu. Nah, jadi kalau kita mencari sosok yang punya akhlak yang sesungguhnya, lihat saat sulit. Kalau saat sulit malah menaikkan tunjangan, nah, itu perlu dipertanyakan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin insyaallah kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu yang insyaallah kita sampai pada ya ayyuhalladzina amanu yang ke-20.
yang ke-20. Ayatnya terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 29. Surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kalian makan, jangan kalian memakan amwalakum. Amwal jamak dari mal, artinya harta. Amwalakum bainakum, jangan kalian memakan harta-harta kalian bainakum, antara kalian. Nah, berarti ada kaitannya nih, ada dua pihak yang saling berhubungan. Bil batil, dengan cara yang batil. Lawannya batil berarti halal. Batil haram, berarti lawannya adalah halal. Illa, kecuali antakuna tijaratan antaradim minkum, dengan cara perdagangan, perniagaan antaradim minkum, yang kalian saling ridho, yang kalian saling suka, saling sepakat. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Kenapa? Innallaha kana bikum rahima, karena Allah itu bikum, kepada kalian, terhadap kalian, rahima, itu maha penyayang. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Ada dua larangan. Larangan pertama adalah larangan untuk memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak halal. Yang kedua, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh jiwa-jiwa kita. Dua hal yang sangat asasi dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat-ayat tentang jihad, yang disebut dua ini. Apa? Harta dan jiwa. Karena memang dua ini sesuatu kebutuhan yang asas bagi manusia. Dan dua ini dua yang paling dicari oleh manusia. Jiwanya pengen terjaga, pengen tenang, pengen tidak, bahkan jangankan disakiti, dilecehkan saja tidak mau. Makanya orang suka menjaga dirinya dari direndahkan. Dan harta sesuatu yang menopang kehidupan. Maka dua hal ini yang apabila kita berjihad di jalan Allah, dua ini yang paling jadi penekanan berjihad dengan harta dan jiwa. Dan dua ini juga dalam interaksi sesama manusia yang berulang-ulang harus kita jaga. Harus kita jaga. Dan ternyata memang muamalah dengan sesama manusia itu urusannya ternyata lebih panjang, Pak. Tidak hanya, mungkin kita menganggap ini urusannya cuma dunia, tapi ternyata bahkan orang yang syahid itu ditunda masuk surganya karena masih memiliki hutang. Jadi kita memang harus berhati-hati dengan urusan dengan sesama manusia. Baik. Ayat ini lagi-lagi sesuai dengan tema kita. Allah mulai dengan seruan sayang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
dengan keimanan yang kamu miliki. Nih kalau kita manggil anak kita Bager, nah kan dia Bager. Jadi itu cara Allah memanggil, menyeru dengan panggilan yang baik. Dengan keimanan yang kamu miliki dan karena kamu memang punya keimanan, maka nih ada beberapa hal yang harus kamu tinggalkan. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apabila ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah, karena setelah itu mungkin akan ada perintah atau mungkin akan ada larangan Allah. Pada ayat ini setelah ya ayyuhalladzina amanu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah? Yang dilarang oleh Allah adalah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kecuali illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Menarik Bapak Ibu untuk kita perhatikan ayat ini. Larangannya adalah jangan kamu memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Tapi kecualinya spesifik disebutkan tijarah. Sedangkan interaksi sesama manusia itu yang mungkin untuk kita berbuat tidak halal, itu pasti bukan hanya sekedar tijarah, betul nggak Pak Bu? Tidak hanya sekedar masalah urusan perdagangan jual beli. Bahkan nih, kemungkinan kita mengambil harta orang dengan cara yang tidak halal itu, kalau di dalam tafsirnya itu baik dengan cara menipu, baik dengan cara khianat, baik dengan cara riba, yang menarik adalah dengan cara ghosab. Ghosab itu tidak selalu harus dengan urusannya dengan perniagaan. Pun juga menipu. Pun juga khianat. Pun juga merampas harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Tapi semua poin-poin tadi itu akan terjadi dalam dunia perdagangan. Orang nipu di dunia perdagangan terjadi, Pak? Terjadi. Orang khianat di dunia perdagangan terjadi? Terjadi. Orang melakukan ghosab. Nah, ketika saya membaca tafsir Jalalain, saya menarik. Kok ada ghosab ya? Kok beliau memasukkan ghosab sebagai cara mengambil harta dengan cara yang tidak halal? Saya penasaran tuh Pak, sampai tadi malam saya cari-cari itu. Padahal ghosab selama ini kita pahami apa Pak? Ghosab itu meminjam sesuatu tanpa izin. Nah, ini harus hati-hati Pak. Mencuri? Enggak. Kalau mencuri itu kan memang orang berniat untuk mengambil. Dia tidak bermaksud untuk mencuri. Dia maksudnya hanya sekedar pinjam. Tapi pinjamnya enggak bilang. Nah, ini hati-hati. Bade uwi sekedap bumi di ditu aya nu kakantun. Ya sendal sahanya anggo heula weh. Nah, hati-hati. Aya nu kakantun. Ya sepeda nganggur uwi heula sekedap. Nambut heula ah. Tapi teu izin kanu gaduhna eta gosok. Itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, bahkan kalau kita bicara sedikit ke dunia fikih nih. Kalau kita meminjam, nih ada si A pinjam motor ke warung, ke depan mereka yang dekat, ke Alfamart.
Pinjam nih, pinjam, diizinkan, diizinkan. Begitu dipinjam sampai Jalan Sukanegara banyak kempes. Yang meminjam wajib nggak nambal bannya? Nggak wajib, karena dia sudah atas seizin yang punya. Ketika dia sudah izin sama yang punya, pinjamnya motor, otomatis pinjam motor kan berarti bensinnya juga, ya kan? Berarti bensinnya harus diganti? Enggak. Jadi walaupun pinjamnya motor, karena sudah diizinkan, berarti include. Nah, yang harus ganti itu gimana? Pinjam motor ya. Kemana? Ke Alfa di depan sebentar. Sampai ke Alfa, ternyata sekalian we lah. Tadi itu ke Indomaret nu palit itu. Dari Alfa ke Indomaret banyak bocor. Wajib ditambal, Bu? Wajib. Karena apa? Izinnya sampai Alfa. Ternyata dipakai ke Indomaret. Nah, gitu. Nah, jadi ternyata Syekh Jalaluddin itu memasukkan al-ghasab itu dalam sesuatu cara kita untuk mendapatkan harta yang tidak halal. Ternyata gimana? Oh, saya nemu contohnya tadi malam pas saya nyari-nyari. Contohnya gimana? Misalnya, ini sesuatu yang sering terjadi, Pak Bu. Dan dalam dunia kita, kita terkadang sudah menganggap tos umumna kitu. Jadi kita tuh suka menjadikan dalil tos umumna kitu itu teh menjadi seolah menjadi legalisasi perbuatan kita. Orang mau dagang. Orang dagang pasti melarian no rame, ya kan? Nu kira-kira payu. Nu kira-kira payu di mana? Itu di sana. Di jalan di mana akses banyak dipakai sama orang, di pinggir jalan, di trotoar. Trotoar teh nu saha, Pak Bu? Jalan kaki, dianggo dagang. Dianggo dagang kan berarti dianggo jadi keperluan anjeunna lira. Otomatis pedagangnya terganggu. Dia apakah bermaksud menguasai trotoar itu? Enggak. Dia cuma mau make. Tapi satu, makainya enggak pakai izin, yang pasang welapak dirinya. Yang kedua, jadi mengganggu kepentingan orang lain. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Itu menyebabkan perdagangan yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang tidak halal. Uniknya lagi, ketika orang dagang kayak begitu, mohon maaf, saya lagi mohon maaf. Ketika ditertibkan, nu disalahkan saha? Nu netripkeun aneh natenya. Nah, padahal apa? Dia yang tidak menggunakan tempat dengan cara yang semestinya. Eta mah da trotoar. Makanya Pak Bu, saya dulu waktu awal ke Bandung. Itu saya masih sering jalan kaki. Ayeuna we aya ojek online, jadi hoream jalan kaki. Dari dulu kalau dari sini mau ke Indramayu, mau naik angkot kan, jalan kaki. Ayeuna mah tos manja, Pak Bu. Sudah nggak berani lagi sekarang mau keluar gerbang dengar suara udah nggak berani lagi keluar. Kalau dulu mah berani. Bahkan Bapak Ibu, kalau Ibu nggak percaya, saya tuh pernah nyebrang Jalan Soekarno Hatta dari Al Islam ke sini. Sabar, Pak. Berdiri di pinggir jalan, acungin tongkat lama, nunggu sepi, jalan. Begitu sampai seberang ketemu sama orang. Bapak nyebrang sendiri? Iya, Pak. Itu teh bahaya, Pak. Sekarang mah nggak berani lagi. Nah, jadi dulu sebelum ditertibkan itu metro kan rame ya, Pak Bu ya? Wah, rame itu. Pedagang. Tahu ya? Iya tahu karena saya suka jalan kaki. Nah,
Begitu ditertibkan, oh pada protes kan? Nah, padahal kalau orang yang suka jalan kaki itu sangat terganggu, merasakan ketergangguannya dengan adanya pedagang-pedagang yang tidak pada tempatnya itu. Nah, itu kita harus hati-hati karena itu bisa menyebabkan tidak halalnya perdagangan usaha yang kita lakukan di situ. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, kalau misalnya menipu tentu kita sudah mafhum lah semuanya ya. Menipu, bahkan Rasulullah itu mengancam ya. Man ghassana falaysa minna. Jadi kalau menipu dalam berdagang, Pak Bu, dari dulu memang ada. Sejak zaman Nabi bahkan. Itu Nabi menemukan sendiri. Ketika Nabi melihat orang yang menjual tepung, ternyata pas dimasukkan di dalamnya tepungnya basah, di atasnya kering. Nah, ternyata apa? Sengaja itu untuk menutupi. Itu penipu. Itu diancam oleh Rasulullah. Laisa minna kata Nabi. Terus kalau kita bukan golongan Nabi, kita golongan siapa? Nauzubillahi. Nah, ini juga ada cerita, Pak. Tahun 2002, saya tuh berangkat ke pesantren ke Jogja. Dulu belum berani pakai pesawat, Pak Bu. Karena bayangannya naik pesawat tuh takut jatuh. Jadi dari Pekanbaru itu naik bis. 2 hari 3 malam ke Jogja. Dan baru tahu Pak Bu setelah masuk ke Pulau Jawa. Kalau di Sumatera mah jarang. Begitu sampai penyeberangan Merak Bakauheni, sudah mulai tuh orang masuk menawarkan dagangan-dagangan. Wah, ada yang ini macam-macam lah, dagangan macam-macam. Sampai ada yang menawarkan waktu itu kurma. Nih Pak, kurma murah, kurma murah. Saya lupa lagi harga persisnya. Singkat cerita, saya tertarik lah untuk beli, sekalian nih buat oleh-oleh teman-teman di pondok gitu kan. Bungkusannya gede Pak Bu, harganya murah banget. Begitu sampai pondok, dibuka, ternyata apa Pak Bu? Tengahnya itu kertas, yang dilipat-lipat tebal, Nah, kemudian di sekelilingnya itu baru ditaruh kurma. Jadi kurmanya sebenarnya dari bungkusan gede itu, kurmanya tuh cuma satu lapis. Di dalamnya kertas kardus yang dilipat-lipat. Ini hati-hati Pak Bu. Kalau memang, karena kan mungkin ada ya model makanan yang harus dibungkus dengan cara yang harus bungkusnya harus tebal gitu ya. Nah, kalau memang begitu seharusnya, ya itu dan kita memang sudah mafhum seperti itu tidak Pak. Tapi kalau dimaksudkan biar kelihatan bungkusannya gede, tapi harganya murah gitu, maka berarti dia sudah melakukan penipuan. Atau hari ini misalnya, orang jualan makanan-makanan, ditumpuk di bawahnya teh, kardusnya sampai dua lapis, baru di atasnya disusun makanan. Kalau memang ada alasan-alasan ini, soalnya kalau nggak dibungkus kayak begini, ini nanti bisa rusak. Oke, tapi kalau diniatkan biar kelihatan dari atas, biar kelihatan cantik, nah, tapi barangnya tidak terlalu banyak, ditebalkan di bawah, maka itu harus berhati-hati. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Merampas harta orang yang tidak semestinya. Merampas harta orang itu bisa dengan memang merampas, bisa dengan cara yang nggak terasa. Tapi ada hak orang yang diambil. Nah, ya banyaklah. Kalau mau dicari contoh-contohnya hari ini itu banyak.
Ini seharusnya jatahnya nih satu porsinya 20.000 nih. 20.000. 20.000 kan? Nah, udahlah. Kayaknya 15.000 juga udah pantas. Yang 5.000 diambil. Itu juga mengambil dengan cara seperti itu berarti mengambil dengan cara yang tidak halal. Jadi dan bentuk-bentuk seperti itu, nah itu akan terjadi di dunia perdagangan. Maka kita bahwa perdagangan itu Pak kata Rasul atyabul kasabi kasbut tijar. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah pekerjaan menjadi pedagang, gitu kata Rasulullah. Bahkan di dalam kitab Sulamut Taufik itu disebutkan 90% Pak, 90%. Nah, karena bicaranya uang sama bapak-bapak lah. 90% rezeki itu dari perdagangan. Itu 90%. Nah, 10%-nya dibagilah. Mohon maaf yang petani, yang PNS, yang karyawan. Makanya coba Pak, petani sama pedagang mana dulu yang kaya Pak? Pedagang. Padahal barangnya dari mana? Dari petani. Tapi yang kaya duluan pedagang. Kenapa? Pedagang nggak akan mau rugi. Nggak mungkin pedagang beli beras di petani 10.000, dijual 11.000, kalau biaya operasionalnya tidak tertutup. Pasti dia akan menaikkan lagi. Dan memang semua kalau kita baca sirah, para sahabat-sahabat Nabi itu kebanyakannya itu pedagang. Bahkan Nabi sendiri pedagang. Nah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Nah, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho. Bukti ridhonya apa? Bukti ridhonya dengan terjadinya ijab kabul. Nah, itu ijab itu penyerahan, kabul itu penerimaan. Jadi yang menjual dan yang membeli mereka saling ridho, saling ridho. Kita mendengar atau membaca ada istilah tijarah, ada istilah bai'. Apa itu tijarah? Apa itu bai'? Nah, sebenarnya bai' itu sendiri itu bagian dari tijarah. Tapi kalau tijarah itu memang sesuatu yang lebih luas. Nah gini, ada si A punya motor, sudah punya motor, udah lama nih, udah pengen diganti, dijual. Tapi sebenarnya dia bukan pedagang. Nah, akad seperti itu disebut dengan bai'. Tapi kalau memang dia pekerjaannya beli motor-motor bekas, kemudian diperbaiki lalu dijual, nah itu yang disebut dengan pedagang. Pedagang itu disebut pedagang ketika dia menjadi profesi dan dia berarti memang bisa mengambil barang dari. Tapi kalau baik ya dia sekedar menjual. Baik sekedar menjual maupun memang profesinya pedagang, maka kriteria itu semuanya harus dipenuhi. Antaradim minkum. Maka hati-hati Pak Bu. Karena antarodin itu kemudian menjadi sesuatu yang harus kita usahakan, maka harus ada adab-adab yang kita jaga. Nah, ini mohon maaf. Ini kita sering jumpai dalam transaksi sehari-hari. Makanya dulu saya dan memang sampai sekarang sih, saya nggak berani kalau belanja itu di pasar.
Kenapa? Karena ketika belanja di pasar itu, bagi yang pinter nawar bisa dapat murah, bagi yang nggak pinter nawar, ya harganya melambung. Beda kalau kita beli di toko, Pak. Kalau beli di toko itu kan sudah ada labelnya ya. Ini berapa harganya? 20.000. Mau yang beli orang yang nggak pinter nawar, nggak ngerti barang, maupun yang pinter nawar, ya harganya segitu ya tetap segitu. Nah, bahayanya adalah ketika transaksi tawar-menawar itu biasanya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di situ. Orang kemudian untuk meyakinkan barang yang dia jual dan si pembeli yang pengen menekan harga semurah-murahnya, kemudian ada pelanggaran-pelanggaran adab. Misalnya gini, sederhana aja. Pembeli, punten. Mang, iya teh seberapa mang, mangga? 20.000. 20.000. Ada di Pali itu mah geningan 18. Padahal dia belum ngecek tuh di sebelah sana 18. Ngarang weh, biar dapat murah. Atau gini. Nah, itu satu, bohong. Kedua, mang, iya seberapa? 20. Atuh mang, da ukuran gitu sami, aya nu alit, aya nu ageng. Apa yang dilakukan Pak? Mencela. Kalau memang dicela, kenapa harus dibeli? Nah, jadi kata Rasul, idzashtarau, kalau kamu membeli, lam yadum, kalau kamu membeli, jangan kamu mencela. Mau beli, harganya 20. Mau nawar 15, ya udah tawar aja 15. 15 aja emangnya. Oh, tekenging, ya udah, nggak dapat 15. Jangan kemudian kita jadi mencela. Mencela itu padahal sebenarnya bukan kita benar-benar mencela, karena kita cari-cari supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan harga yang murah tadi. Amang ieu geuning pali dia, aya boreknya sakadiki teh. Dicari terus. Yang jual nggak mau kalah. Ieu teh nyebunya, ieu teh abi teh toko abi teh ieu tos pangmurahna. Terpercanten. Sok ibu kapal di itu survei. Karena anjing kita apal. Kenapa? Ya gitu. Sering kan kita tuh kalau belanja tuh apa langkahnya? 4 langkah dalam membeli deh katanya Bu. Lupa lagi saya. Ya ada kita cek dulu harganya gitu kan ya. Kita bandingkan dulu. Oh, di sana di sini kayak begini barangnya, harganya segini. Kalau di sana harganya barangnya seperti. Silahkan, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian kita mencela. Dan jangan juga kemudian, mang, tadi abi tos kadi itu, di itu harga nangan sakitu. Di itu harga nangan kotos sakitu. Tos meser di dinya. Nah, jadi terkadang kita karena ya kadang kita nggak sadar Pak Bu, kita nggak sadar kayak gitu, bahwa ternyata kita tuh sedang mencela. Tapi Rasul memang begitulah, saking menjaganya yang namanya muamalah di antara manusia, karena kehalalan itu tidak hanya dari sisi wujudnya, dari cara kita, karena kehalalan itu tidak hanya berhenti di urusan dunia, bahkan di antara keberkahan tubuh kita agar mudah untuk diajak beribadah itu juga ketika kita makan dengan makanan yang halal, maka kita harus berusaha. Nah, bagi pembeli jangan mencela, jangan kemudian melakukan yang kita nggak tahu, jadi kita jadi sok tahu gitu. Mang 20 dari pasar dengan 15. Iraha berangkat ke pasar. Ya. Nah,
Bagi penjual idza ba'u lam yamdah. Jangan membagus-baguskan yang berlebihan. Ieu teh nya Bu, barang ya nu dicandak ku abi ka dieu, ieu teh tos pangsaena. Teu aya deui di nu sanes mah. Nah, jadi kalaupun mau menyampaikan tentang kriteria barangnya, silakan sampaikan saja. Tapi tanpa harus sekali lagi satu melebih-lebihkan, kedua kemudian melakukan kebohongan. Karena bisa dilakukan oleh pembeli, juga bisa dilakukan oleh penjual. Nah, ini eh, dari tujuh yang dilarang oleh Rasulullah dalam berdagang itu, 2 poin ini memang saya kira banyak terjadi di kita. Makanya kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Nah, ada lagi ketika kita berdagang, kalau misalnya memang terjadi hutang piutang, memudahkan. Tapi bagi orang yang berhutang, tong haranya saya bayar. Nah, itu juga termasuk dalam adab dalam ketika terjadi transaksi jual beli. Jadi hal-hal kecil ini harus kita perhatikan karena untuk mencapai antarodin berarti kalau sama-sama ridho berarti tidak boleh salah satu pihak yang terpaksa. Pembeli kalau dia memang ridho dengan harga segitu sudah dibeli. Tidak usah mencela barangnya, tidak usah kemudian mengatakan di sana lebih murah, tidak usah kemudian bagi pedagang kalau memang segitu ya udah jual segitu. Kalau memang produknya seperti itu tidak juga harus melebih-lebihkan nama baik produknya. Pak, ini kita mau umroh nih. Ini kalau umroh pakai paket yang 30 juta nih Pak. Wah, ini langsung ini Pak. Langsung ke Madinah turunnya juga. Ibu bapak nggak perlu capek-capek dari Jeddah. Nah, punten Pak, kalau yang 24 ini gimana? Kalau yang 24 mah bapak teh transaksi naik teh di tilu tempat cangkel nu aya teh Pak. Nah, cukup jelaskan kalau 30 Bapak Ibu kita terbangnya langsung turun di Madinah. Kalau Ibu ngambil yang 24 berarti transitnya pertama di Malaysia, kedua di Abu Dhabi, ketiga landingnya nanti di Jeddah, dari situ naik bis. Entong di bumbuan, Ibu mah naik ieu cangkel mending nu 30 juta, Bu. Nah, toh. Yang kedua yang dilarang oleh Allah adalah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wala taqtulu anfusakum. Makna dasarnya adalah ketika wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Karena kebiasaan orang dulu dan mungkin sampai sekarang juga masih ada. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai itu kemudian dengan mencari jalan pintas, dengan melakukan. Jadi bunuh diri itu bukan hanya sekarang, dari dulu itu sudah ada bunuh diri. Itu tidak boleh. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya, maka nanti di tangannya akan diberikan pisau yang dipakai untuk membunuh dirinya, lalu dia disiksa dalam neraka, dan di dalam neraka dia akan menusuk-nusuk dirinya dengan pisau yang dia gunakan untuk melakukan bunuh diri ketika di dunia. Di neraka ada pisau? Ada. Yang bunuh diri dengan racun, maka nanti di tangannya akan diberikan racun. Dan nanti dia akan disiksa di akhirat dan dia akan meminum racunnya. Sedangkan dia tidak mati. Di neraka itu kan orang udah nggak mati lagi. Tapi juga ada yang menafsirkan begini.
Wala taqtulu anfusakum. Membunuh diri enggak, tapi melakukan sesuatu yang bisa merusak jiwa kita, merusak kehormatan kita. Punten ya Pak Buya, karena lagi update nih. Ini kan kemarin ada OTT nih. Ada OTT. Itu seolah-olah dengan dia mendapatkan uang, seolah-olah kan dia kayak mendapat kehormatan ya. Wah, kaya. Tapi saya tuh kemarin ketika mendengarkan berita tuh saya sedih, Pak. Sedihnya gini. Kebayang gitu ya, anak dan istrinya itu. Kan ketika dia keluar dari apa tuh, mau masuk ke mobil KPK benar. Itu kan ramai wartawan ya. Kalau di berita itu kan digambarkan dia tuh nangis katanya. Apa kata wartawan? Nangis lu. Ye, nangis le. Gimana kita kira-kira perasaannya dibegitukan itu perasaannya kira-kira gimana? Tapi yang membuat orang jadi kayak begitu itu juga kan karena perbuatan dia sendiri. Maka jangan melakukan perbuatan yang membuat gitu. Dia tidak melakukan pada dirinya sendiri, dia seolah-olah melakukan kebaikan kepada dirinya sendiri, tapi dengan itu membuat dia diperlakukan jadi tidak baik. Itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih harus seperti itu gitu ya? Nah, toh juga kalau memang sudah menjadi rezeki kita pasti akan sampai kepada kita. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kemarin dibahas oleh Ustaz kemarin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah itu berkehendak untuk menyampaikan sesuatu padamu, walaupun dihalang-halangi, pasti akan sampai. Tapi kalau memang itu tidak akan sampai kepadamu, walaupun semua orang berusaha untuk memberikan kepadamu, pasti akan terhalang. Dapat berapa katanya Pak? 3 miliar Pak? Dapat 3 miliar. Jadi milik dia Pak? Ya enggak, disita. Berarti enggak sampai kan? Enggak sampai. Padahal sudah nah itulah. Nah jadi kadinya. Jadi wala taqtulu anfusakum, tidak boleh melakukan membunuh diri sendiri, tapi juga ada yang menafsirkan tidak boleh membunuh jiwa-jiwa kalian. Bukan membunuh diri, tapi membunuh orang pihak lain. Tidak boleh saling membunuh. Dan tidak boleh juga karena di situ juga dimaknai merusak, jangan merusak jiwamu karena kita itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, maka jangan lakukan sesuatu yang akan menghinakan jiwa kita. Nah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam mencari nafkah, mencari kehidupan memang tidak mudah ya Pak ya. Apalagi ada semboyan ya Pak, cari yang haram aja susah apalagi yang halal. Insyaallah. Tapi kita sebagai orang yang beriman terus kita menguatkan keyakinan kita, berusaha menguatkan keyakinan kita bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh yang kita perjuangkan untuk kita kumpulkan juga pada akhirnya akan menjadi warisan. Masih mending kalau ahli waris kita Allah takdirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, akan jadi amal yang terus memanjang. Tapi kalau malah jadi sesuatu yang merepotkan hisab kita, yang akan merepotkan hisab kita, maka ya kita yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita itu tadi bikum rahima. Allah itu sayang sama kita. Allah itu sayang sama kita. Kalau Allah itu menyayangi kita, kita masa nggak menyayangi diri kita? Menyayangi diri kita sendiri. Pada ayat berikutnya Allah mengancam,
wa may yaf'al dzalika 'udwana wa zulma, barang siapa yang melakukan demikian dua hal tadi itu dengan cara sengaja dan dengan cara zalim, fasaufa nuslihi nara, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan menghukum mereka itu bagi Allah yasira, mudah. Tapi Allah memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? In tajtanibu kaba'iramatun, pada ayat berikutnya, barang siapa yang menjauhi kaba'iramatun, dosa-dosa besar, di antara dosa besar adalah mengambil harta tanpa hak dan membunuh jiwa tanpa hak, kata Allah, nukaffir ankum sayyiatikum, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Kita jauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita dan akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, khususnya saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.